Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Anifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam, Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Kepala Prodi Universitas Hasyim Asy'ari, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan semesta dengan pendidikan. Hubungan semesta dengan pendidikan yakni tak lepas dari peran manusia dalam alam semesta. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah untuk menjadi khalifatul ardh, khalifah di bumi, dan manusia sebagai bagian dari ekosistem dari alam semesta, dan manusia sebagai penjelajah dan sebagai penerus untuk melanjutkan peran manusia sebagai khalifah, karena manusia itu terus berkembang, terus bertambah, dan itu sebagai potret dari manusia. Dan selain itu juga manusia itu sebagai pencipta sesuatu. Pencipta di sini bukan pencipta alam semesta, tapi pencipta sesuai kapasitas manusia. Seperti kita menciptakan suatu teknologi atau kita menciptakan penemuan, tapi semua itu tidak akan bisa mengalahkan ciptaan dari sang khalik atau sang pencipta alam semesta. Dan selain itu juga manusia sebagai perusak, selain sebagai pencipta juga merusak, karena dhaharu fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena manusia itu kerusakan di bumi itu disebabkan dari tangan-tangan manusia, karena manusia itu juga bisa merawat dan juga bisa merusak. Dan itu bisa kita lihat hari ini kita sering melihat kerusakan di bumi itu pasti karena ulah manusia, seperti tanah longsor. Karena apa? Karena tumbuhan atau tanaman-tanaman di pegunungan itu ditebang secara liar dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, karena manusia itu mengikuti hawa nafsu, sehingga perilaku tersebut membuat kerusakan di muka bumi. Dan selanjutnya yakni makna alam semesta. Alam semesta itu sebagai sumber pengetahuan, karena di alam semesta kita bisa mempelajari bagaimana keindahan Allah menciptakan tumbuhan, menciptakan tempat-tempat yang indah gitu. Dan itu kita bisa meneliti kenapa kok bisa terjadi tersebut, dan menjadi sumber pengetahuan dari manusia. Dan itu sebagai pendidikan kita, dan kita bisa dapat belajar dari sesuatu tersebut. Dan dari alam semesta kita bisa membentuk karakter, karena kita bisa belajar dari segala apapun yang di alam semesta. Seperti kita belajar dari seorang yang lain, kita belajar dari makhluk-makhluk yang lain, dan suatu tersebut dapat membentuk karakter dan menjadi pendidikan kita saat hidup di alam semesta ini. Yakni selanjutnya memiliki inspirasi kreatif. Kita melalui alam semesta, kita mungkin bisa memikirkan sesuatu dari mempelajari hal-hal di sekitar kita. Ketika ada orang yang bisa melakukan sesuatu yang lain, maka kita belajar dari hal tersebut, karena setiap manusia itu memiliki keunikan tersendiri, dan itu bisa menjadi masukan untuk kita apa yang harus ditambah, apa yang harus dikembangkan, dan lain sebagainya.
Sebenarnya ya ini tujuan alam semesta, penciptaan alam semesta sebagai lab alam, sebagai laboratorium alam semesta alam, sebagai apa ya, sumber kehidupan dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Ya ini yang terakhir dari fungsi alam semesta, yakni menumbuhkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan cinta ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi individu. Demikian yang saya sampaikan. Ada batu dikasih makan, jangan ya bukan gini, ada orang sujud ya, ada orang mendengkur, jangan lupa untuk bersyukur. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.